Pemirsa, kabar mengejutkan pagi ini datang dari Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Nanik Sdeyang menyatakan mengundurkan diri. Nanik beralasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Pengumuman pengunduran diri Kepala BGN diumumkan di akun Facebook milik Nanik Sdeyang. Pengunduran diri Nanik telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Ia juga menyatakan permintaan maaf atas pengunduran diri yang mendadak kepada Presiden. Namun, ia menyatakan bersedia jika ditunjuk menjadi Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia juga mengaku trauma akut mengurus keuangan di BGN. Hingga kini pihak istana belum memberikan keterangan resmi terkait pengunduran diri Kepala BGN Nanik Sdeyang. Pemirsa, kita akan menuju ke kantor Badan Gizi Nasional untuk melihat situasi di sana pasca pengunduran diri Kepala BGN Nanik Sdeyang. Ada rekan Indira Utomo bersama juru kamera Eri Nugraha yang akan melaporkan langsung dari kantor BGN. Indira, apakah sudah ada keterangan resmi dari BGN terkait pengunduran diri Nanik Sdeyang? Silahkan Indira dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Lala dan juga pemirsa. Memang saat ini berada informasi mengenai pengunduran diri Kepala BGN Nanik Sdeyang. Dan pengunduran diri ini sendiri berdasarkan informasi yang kami dapatkan dikarenakan nantinya beliau akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Dan memang untuk kabar ini sendiri sebelumnya telah dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan yakni Dirgayuza Setiawan. Dan Dirgayuza juga menyebutkan bahwa Nanik ini sebelumnya telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026. Dan dalam unggahannya di media sosial, Nanik juga mengatakan keberangkatannya ke luar negeri ini memang untuk pengobatan sekaligus untuk mencari second opinion terkait kondisi kesehatannya begitu. Dan Nanik juga menegaskan keputusannya berobat ke luar negeri ini merupakan langkah yang memang sudah dipikirkan begitu karena untuk mencari pengobatan yang lebih baik lagi. Dan Presiden Prabowo juga disebut telah menyetujui pengunduran diri tersebut. Dan namun hingga kini Presiden Prabowo juga belum menunjuk siapa nantinya yang akan menjadi pengganti Nanik Sdeyang selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Dan hingga saat ini meski di masa jabatannya terbilang cukup sebentar begitu, sekitar 1 bulan 2 minggu, namun Nanik Sdeyang sendiri ini telah melaksanakan sedikit perombakan begitu terhadap jajaran pimpinan BGN dengan mengganti 5 pejabat eselon. Yang pertama ini ada Sekretaris Utama, kemudian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, ya, terus ada juga Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, kemudian Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, dan yang terakhir ada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dan kelima pejabat ini sendiri memang baru saja dilantik kemarin begitu untuk menjadi pejabat di Badan Gizi Nasional. Dan saat ini juga telah dibentuk tim khusus begitu untuk melaksanakan refocusing mengenai evaluasi dari MBG yang telah disalurkan sebanyak 62 juta penerima manfaat. Dan nantinya juga kami menginformasi bahwa Nanik akan melaksanakan konversi tersendiri terkait pengunduran dirinya dari Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara itu kami laporkan kembali ke studio. Ya, Indira, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Indira.
Ketua Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirga Yuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Kami concern pada efisiensi anggaran, agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi.